Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti dengan NPM 23042811167 dari Prodi PGSD semester 2. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UTS tematik. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu definisi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah model pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran dalam satu tema sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna pada siswa. Siswa yang dimaksud dengan pengalaman bermakna adalah siswa akan lebih mudah memahami konsep-konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari dan mengikatnya dengan konsep lain yang sudah dipelajari. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang landasan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu yang dapat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama, pragmatisme, bahwa segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dengan para peserta didik di sekolah harus menekankan pada perkembangan kreativitas dan menekankan pada fungsi kecerdasan peserta didik. Yang kedua yaitu konstruktivisme, berupa melihat pengalaman siswa secara langsung sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga, humanis, berusaha melihat para peserta didik dari segala keunikan, karakteristik, potensi, serta motivasi mereka. Dua, yang selanjutnya yaitu landasan psikologis. Dalam penerapan kurikulum tematik sangat berkaitan dengan psikologis, perkembangan peserta didik, dan psikologis belajar. Yang ketiga, saya akan menjelaskan landasan yuridis. Dalam kurikulum tematik berkaitan dengan legalitas formal yang menjadi tumpuan penerapan kurikulum tematik di SD. Legalitas formal tersebut terdiri atas berbagai ketentuan atau peraturan perundang-undang yang sifatnya mengikat serta mendukung penerapan kurikulum tematik. Yang pertama yaitu karakteristik pembelajaran tematik dan mengidentifikasikan keunggulan dan kelemahan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik terdiri yang menjadi pemberdayaan dengan model pembelajaran lain. Karakteristik pembelajaran tematik dapat dilihat dari peran guru dan siswa. Baiklah, saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu prinsip pembelajaran tematik, menjelaskan implikasi dan langkah-langkah pembelajaran tematik. Adapun prinsip pembelajaran tematik terpadu adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu. Yang kedua, pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Yang kelima, siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap satu topik. Yang ketujuh, kompetensi dasar mata pembelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. Yang kedelapan, memberikan pengalaman langsung kepada siswa-siswa dari hal-hal yang konkret menuju ke abstrak. Yang kesembilan, pembelajaran tematik yang dirancang dalam siklus bukan merupakan urutan pembelajaran, melainkan bentuk pembelajaran untuk mencapai kompetensi
dasar guru dapat melakukan penyesuaian. Yang kelima di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis model pembelajaran tematik. Yang pertama model terhubung. Yang kedua yaitu model jaring laba-laba. Yang ketiga model tematik terpadu. Yang keempat model sarang. Yang kelima model penggalan. Yang keenam yaitu model terurut. Yang ketujuh model irisan. Yang kedelapan model galur. Yang kesembilan model celupan. Yang ke-10 model jaringan kerja. Yang keenam di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pementasan tema menentukan tema dalam penjabaran tematik, prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Yang pertama pemetaan tema. Pembelajaran adalah pembelajaran akan dimulai dari suatu tema. Tema dibuat dari kompetensi dasar dan indikator dari beberapa mata pembelajaran yang dijabarkan dalam konsep atau keterampilan yang ingin dikembangkan dan berdasarkan situasi dan kondisi kelas dan guru dan siswa. Beberapa prinsip agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan mendalam yaitu kedekatan, kesederhanaan, kemenarikan, dan keinsidentalan. Pemilihan tema dalam pembelajaran tematik dapat berasal dari guru dan siswa. Pada umumnya, guru memiliki tema dasar dan siswa menentukan unit temanya. Tema juga dapat dipilih berdasarkan pertimbangan konsensus antar siswa. Baik, di materi 7 ini saya akan menjelaskan elemen dasar pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu komponen pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu adanya bahan ajar. Kategori bahan ajar dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar audio, dan bahan ajar audiovisual. Yang kedua yaitu integrasi, menggunakan beberapa kombisi dalam mengatur aktivitas pembelajaran, seperti kelas, klasikal, kelompok kecil, berpasangan, dan kegiatan individu. Yang ketiga, kolaborasi. Guru dan siswa belajar bersama-sama dengan berbagai dan bertukar ide satu sama lain. Yang keempat, masyarakat sebagai sumber belajar. Komponen ini sangat penting dalam membuat koneksi bagi siswa antara materi yang sedang dipelajari dengan dunia nyata. Orang tua dapat memainkan peran penting dalam berbagai pengalaman dan keahlian mereka. Yang kelima, waktu. Pada umumnya, dibutuhkan waktu beberapa minggu untuk merencanakan pembelajaran tematik dan topik yang akan dibahas. Yang keenam, pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu kata kunci dalam pembelajaran tematik. Artinya, guru telah sadar pada saat memilih untuk mengajar dengan cara yang baru. Poin B, aktivitas pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik menyediakan beragam aktivitas bagi siswa. Anak-anak terlibat dalam berbagai jenis kegiatan dalam mengeksplorasi tema atau topik. Yang poin C, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Orang tua bisa berfungsi sebagai penting komunikasi relawan, belajar dari rumah, pengambilan keputusan, dan kerjasama sama masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di materi 7 ini saya akan menjelaskan elemen dasar pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu komponen pembelajaran tematik.
Yang pertama yaitu adanya bahan ajar. Kategori bahan ajar dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar audio, dan bahan ajar audiovisual. Yang kedua yaitu integrasi, menggunakan beberapa kombisi dalam mengatur aktivitas pembelajaran seperti kelas, klasikal, kelompok kecil, berpasangan, dan kegiatan individu. Yang ketiga, kolaborasi. Guru dan siswa belajar bersama-sama dengan berbagai dan bertukar ide satu sama lain. Yang keempat, masyarakat sebagai sumber belajar. Komponen ini sangat penting dalam membuat koneksi bagi siswa antara materi yang sedang dipelajari dengan dunia nyata. Orang tua dapat memainkan peran penting dalam berbagai pengalaman dan keahlian mereka. Yang kelima, waktu. Pada umumnya, dibutuhkan waktu beberapa minggu untuk merencanakan pembelajaran tematik dan topik yang akan dibahas. Yang keenam, pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu kata kunci dalam pembelajaran tematik. Artinya, guru telah sadar pada saat memilih untuk mengajar dengan cara yang baru. Poin B, aktivitas pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik menyediakan beragam aktivitas bagi siswa. Anak-anak terlibat dalam berbagai jenis kegiatan dalam mengeksplorasi tema atau topik. Yang poin C, keterlibatan orang tua dalam pembelajaran. Orang tua bisa berfungsi sebagai penting komunikasi relawan, belajar dari rumah, pengambilan keputusan, dan kerjasama sama masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.